kodam harimau putih dengan kodam harimau kumbang lebih kuat, yang mana powernya, dan apakah harimau kumbang kalah atau harimau putih yang kalah? Nah, untuk kalian, menurut saya pribadi itu kodam harimau kumbang, ya. Menurut saya, kenapa dengan harimau kumbang kok bisa menang? Karena dari pemilik kodam harimau kumbang itu sangat jarang sekali, dan tidak sembarang orang yang memiliki kodam harimau kumbang. Mungkin di Indonesia ini di beberapa bagian saja dibandingkan jumlah dengan harimau roreng atau harimau putih, ya. Lebih banyak mereka dibandingkan dengan harimau kumbang. Kenapa, Kang? Karena nggak sembarang orang bisa turun temurun, bisa dari apa disebutnya, bangsawan, apa kalau darah hijau tuh apa namanya, ningrat gitu kan. Nah itu juga ada yang memiliki kodam harimau kumbang gitu loh. Nah kalau misalnya diadu, itu kalah yang putih, karena powernya atau kekuatannya itu harimau kumbang itu sangat luar biasa. Nah harimau kumbang ini banyak sekali dijadikan untuk menjaga diri dari serangan-serangan yang gaib, dan juga untuk bisa menjaga di rumahnya. Tapi pernah saya katakan di video sebelumnya, saya lupa, kodam harimau kumbang ini tidak pernah di bawah posisinya, ya. Jarang sekali di bawah atau di lantai kalau misalnya dia menjaga suatu tempat. Jadi misalnya di rumah ngejaganya, itu posisinya itu di atas, bisa di atas genteng, pokoknya di atas lah, ya. Jarang sekali dia itu di bawah. Kenapa, Kang? Ya itulah ciri khas beliau, ya. Jadi saya ulangi lagi, kalau misalnya diadu antara kodam harimau putih atau harimau kumbang, itu lebih dominan menurut saya powernya, atau yang menangnya itu harimau kumbang, karena ganas sekali. Kalau misalnya diadu pun, orang ini mempunyai kodam harimau kumbang dan lawannya itu mempunyai kodam harimau putih, bakal kalah. Karena secara fisik kekuatan pun kodam harimau kumbang ini sangat luar biasa banget. Wah, udah kuat, ganas, beringas, pokoknya kalau belum puas itu mengoyak apa namanya, menghabisi lawannya itu bakal terus-terusan. Belum puas nih, terus-terusan mau diapain, mau digigit kayak, mau dibanting, mau dicakar, terus bakal terus gitu loh. Apalagi kalau misalnya kodam itu bisa ngontrol kodamnya, itu bahaya banget. Dari segi ucapan atau unek-unek dalam hati nih, kita punya kodam harimau kumbang, kita punya unek-unek dalam hati, kita kesal misalnya karena ada orang yang jolim kepada kita, kita punya unek-unek nih, kretek dalam hati, awas lo ya, nah dalam hati nih, itu bisa terjadi kan. Dorongan dari si kodamnya tidak terima tuannya itu dicelakai, itu bisa terjadi. Jadi hati-hati juga untuk kalian yang punya kodam harimau kumbang. Tapi banyak juga yang mengaku di badannya itu harimau kumbang, banyak banget gitu loh, Kang. Saya kayak pernah mimpi ketemu kodam harimau kumbang, diajak ngobrol terus dikelilingi ini bla bla bla, banyak sekali. Padahal mimpi itu banyak artinya juga, dan ada mimpi juga yang bunga tidur. Dan mimpi ketemu hewan belum tentu itu mimpi tentang hal gaib gitu loh. Tapi banyak orang yang mengartikan, mensangkut pautkan mimpi itu apa namanya, dengan apa yang dia inginkan gitu. Jadi mimpinya misalnya mimpi ketemu hewan kayak kodam misalnya harimau, terus sangkut pautkan dia punya keinginan pengen punya kodam, ya sangkut pautkan gitu. Tapi kalau misalnya mimpi itu benar atau tidaknya, dan kalian bisa menilai itu dari kenyataan kehidupan kalian, dari yang sebelumnya dan sekarang gitu loh. Contoh misalnya kalian tuh punya pengalaman begini 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 begini, terus kalian rasakan, terus dengan mimpi kalian cocokkan sama, nah itu bisa 60-80% betul. Tapi banyak orang mimpi itu disama-samain gitu loh, disama-samain. Nah, itu yang bahaya. Nah, jadi untuk kalian, kalau misalnya mimpi itu mengartikannya sama tidak dengan kejadian yang pernah kalian alami. Oh pernah, oh pernah. Terus dampaknya sekarang seperti apa rasanya, misalnya negatif atau positif, benar atau tidak, gitu loh. Jadi jangan pernah terobsesi, ya, jangan pernah. Karena kalau kita terobsesi tentang hal gaib, apalagi punya kodam, bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu, aduh, repot. Jadi bukan kodam yang datang, tapi jin yang membantu kalian. Nah nantinya kalian akan diberitahu dengan orang yang mengerti, tapi kalian akan tutup telinga seakan orang itu tidak bisa atau lebih rendah derajatnya dibanding kalian
gitu dari segi keilmuan ya. Jadi orang yang mengerti bisa nggak dianggap rendah oleh kalian karena kalian ditutup telinganya gitu. Jadi kalian iya iya aja tapi nggak terima gitu. Padahal kalau dibersihkan badan kalian itu bakal kerasa sendiri. Jadi bukan eh, katanya gitu loh. Jadi saat dibersihkan itu kalian tuh bakal ngerasain saat dibersihkan ya. Misalnya kalian ngaku punya kodam, padahal di badan kalian itu bukan kodam. Kalian bisa ini, bisa ini, bisa ini gitu kan. Terus dibersihkan. Kalian itu bukan katanya, bisa katanya itu misalnya kata orang lain pernah ngedenger gitu loh maksudnya. Tapi kalian sendiri nanti pas dibersihkan itu bisa ngalamin, bisa ngerasain benar atau tidak nih di badan gue ini positif, badan gue ini ada kodam gitu loh. Jadi kalian bisa ngerasain sendiri, jadi bukan katanya. Mengerti? Nah, ini panjang lebar karena menyangkut paut untuk kalian itu bisa atau tidaknya. Kang bagaimana Kang ngeceknya? Kang bagaimana Kang biar kita tahu di badan kita ini kodam atau tidak? Kata orang itu terus saya pernah konsultasi di misalnya di TikTok atau di ini di itu. Nah, jadi gini, saya ulangi ya, kalau misalnya melihat melihat nih kayak saya melihat kalian atau kalian melihat saya, itu banyak orang yang bisa melihat. Jadi misalnya kalian nggak saya ini ada ini ada ini ada ini, itu banyak yang bisa melihat, tapi nggak banyak orang yang bisa mengecek apakah sosok yang kalian lihat itu benar gitu loh. Dan misalnya kalian lihat sosok saya misalnya kupu-kupu kodamnya misalnya, tapi pas dicek itu bukan kupu-kupu melainkan belalang misalnya. Nah, itu banyak yang begitu, artinya banyak sosok jin yang menyerupai, yang mengaku itu loh khodam, padahal itu bukan. Jadi banyak orang yang bisa melihat, tapi tidak banyak orang yang bisa melakukan pengecekan, begitu ya. Nah, di sini kalau kalian ingin konsultasi masalah hal gaib, baik pengobatan medis maupun non medis atau yang lainnya, silakan DM ke Instagram saya, silakan di sini di DM aja, di situ inbox. Kalau kalian nggak punya Instagram ya kalian berusaha untuk download di Play Store, oke? Dan kalian kalau misalnya ingin bertanya atau pengen dibuatkan video, tulis di kolom komentar. Kalau saya tahu saya buatkan video ya. Saya pamit undur diri, mohon maaf bila salah kata atau ketidaksamaan. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.